Hai guys, balik lagi bareng aku di channelnya Bailey Sean Cloud. Nah, kali ini aku mau ngebahas gimana caranya kalian bisa grooming kelinci kalian sendiri di rumah. Dan ini lebih ke alat-alat yang dibutuhkan buat kelinci kalian bisa grooming sendiri gitu. Yang pertama yang dibutuhkan itu biasanya aku taruh di tempat dimana dia belum pernah datengin. Dalam kasusnya aku, si Bailey Sean Cloud gak pernah pergi ke teras di luar rumah. Jadi kalau aku mau grooming si Bailey Sean Cloud, pasti aku taruhnya di teras. Dan biasanya aku taruhnya di atas bangku baso gitu. Terus di atasnya pet cargo. Jadi kalau misalnya dia pipis, dia sengaja bisa pipis di situ. Gitu. Jadi aku nggak takut itu nanti kebasahan bawahnya. Biasa sih gitu. Terus alat-alatnya yang kalian butuhkan, pertama aku pakai sisir SPS sama pet select yang warna ungu. Itu ampuh banget buat buat nyisir yang bulu-bulunya itu banyak gitu keambilnya. Cuman kalian nyisirnya mesti pelan-pelan, jangan terus mesti dipegangin. Jadi dia bulunya banyak kecabut tapi juga nggak sakit. Kalau kalian kenceng-kenceng bisa keambil semua, bisa botak. Jadi mesti lembut nyisirnya ya tuh. Terus aku pakai sisir juga yang kecil, itu sih lebih kepake di Sean, karena si Sean kan bulunya halus terus nggak terlalu banyak. Tapi Sean pakai sisir SPS juga bisa, tapi kadang aku sisirin pakai sisir yang kecil itu. Nah, sisirnya si Sean biasanya aku kasih karet juga di ujungnya supaya jadi sisir SPS KW gitu, bisa mengangkut banyak bulu. Terus selain sisir yang itu, aku pakai sisir satu lagi yang di atasnya sisir itu ada karet-karet kecil, jadi untuk mengangkat bulu-bulu yang halus banget. Terus juga pas kita sisir dianya nggak sakit, jadi lebih rapi aja sih, untuk lebih rapi doang, bukan untuk ngangkat bulu-bulu mati yang banyak gitu sih, lebih ke bulu-bulu halus kalau sisir yang ini. Terus selain sisir biasanya pakai bedak bayi. Nah, itu gunanya sih supaya bikin wangi si kelincinya. Tapi bedak bayi kan dituang terus disisir, jadi sampai bedaknya itu hilang, jadi dia nggak kejilat si bedaknya itu. Biasa bisa juga pakai bedak hamster, cuman 11-12 sih sama bedak bayi, tetap mesti disisir sampai bedaknya hilang. Terus selain bedak, kalian pakai gunting kuku. Gunting kukunya gunting kuku khusus kelinci ya, jadi jangan gunting kuku manusia. Kan gunting kukunya bentuknya U gitu, bulat. Nah, itu kalian gunting kukunya mesti dikeker tuh, jadi kelinci nggak bisa sampai ujung banget guntingnya. Jadi di kuku kelinci itu kan ada pembuluh darah, jadi jangan gunting sampai ke pembuluh darahnya, nanti kukunya berdarah. Jadi dilihat pembuluh darahnya sampai mana terus baru digunting. Nah, biasanya habis digunting gitu bisa dikikir gitu loh, ada alat buat ngikir kukunya, jadi kukunya nggak tajam setelah digunting. Terus setelah kikir kuku, ini untuk, aku lupa kasih tahu, ini untuk grooming kering ya, bukan grooming basah. Kalau grooming basah aku nggak berani untuk ngasih tahu, karena sebenarnya kelinci kalau nggak perlu banget nggak perlu grooming basah. Perlu banget tuh kayak gimana sih gitu. Misalnya kalau kelinci kalian kabur dari rumah terus kecemplung got, mau nggak mau itu kelinci mesti di grooming basah kan. Dan kalau grooming basah, kalau bisa sih sama yang profesional yang biasa handle kelinci, bisa ke pet shop yang ada khusus mandi basah gitu loh. Kalau misalnya grooming sendiri, pastiin banget kelinci yang udah basah mesti kering, total kering, karena bulunya itu banyak, jadi sampai ke dalam-dalamnya itu mesti kering. Dan biasanya kalau mau nge-hair dryer dikeringin gitu bulu yang basah, jangan pakai angin yang panas, karena kelinci itu nggak bisa panas, jadi dia mendingan dingin. Kalau misalnya panas dia bisa kena heat stroke
mati deh dia tuh kelincinya. Jadi kalau misalnya mau keringin kelinci mesti pakai yang suhu ruang itu. Jadi kalau kena hair dryer angin doang, jadi bukan yang panas ya itu, dan mesti kering banget. Cuma aku personally nggak pernah grooming basah di rumah. Jadi kalau misalnya si Bailey, Shawn, Cloud pantatnya basah, ada pipis, atau misalnya bulunya menggumpal, itu aku lebih prefer dia dicukur aja bulunya, jadi dibotakin nanti bulunya numbuh sendiri, daripada kalian mandiin. Kasian juga sih kelincinya jadi stres. Ini menurut aku ya. Kalau misalnya kalian beda pendapat ya it's okay, nggak masalah. Cuma kalau aku sih lebih mendingan grooming kering gitu. Oh ya, terus ini ekstra untuk grooming kering. Kalau aku biasanya si Shawn atau Bailey matanya suka kemasukan bulu, jadi di matanya itu ada bulunya dia gitu kan, dan katanya kalau misalnya nggak dibersihin ya bisa bikin buta gitu. Cuma cara ngebersihinnya bisa pakai insto, tapi insto kan perih ya. Kalau misalnya ditetesin ke mata kita aja kan kadang perih kan. Jadi biasanya aku kalau Shawn Bailey aku pakainya yang tetes mata khusus Softland, yang cairan yang kayak air mata gitu loh. Jadi kalau kita tetes ke mata gitu kan nggak perih. Biasanya aku pakai itu karena aku kan pakai Softland juga, jadi bisa juga dipakai untuk si kelinci. Terus setelah aku ditetesin di matanya, dilap ujungnya, jadi dia nggak stain basah di pinggiran matanya itu. Dan pastiin itu si bulu keluar, jangan cuma ditetesin aja. Jadi ditetesin sambil dilihat itu bulunya masih ada apa enggak gitu. Udah sih, setelah aku grooming ya dia agak keluar main sebentar, jadi nggak langsung di kandang. Kalau misalnya dia kelincinya 24 jam di kandang ya, cuman kalau bisa kelinci jangan 24 jam di kandang. Jadi abis grooming kan dia agak stres tuh, kita sisir-sisir, baru deh kita ini kasih dia keluar main sebentar gitu biar dia agak happy, atau kita sogok pakai treats. Cuman kalau Shawn Bailey Cloud udah kegendutan jadi nggak perlu pakai treats sih, main aja karena dia kan lebih dari 2 jam sih ada di luar kandang, jadi it's okay. Oh ya, terus untuk nge-grooming kan kalau bagian atas gampang nih, tinggal dia lagi berdiri terus kita sisir-sisir badannya, terus kepalanya, pipinya, pantatnya, lehernya, semuanya deh. Nah tapi kalau misalnya di belakang, biasa kan beberapa kelinci nggak mau tuh dibalik. Nah untuk aku sih sebenarnya aku juga nggak bisa ngebalik kelinci, jadi biasanya aku pergi ke Happy Rabbit di groomingin sama masnya gitu. Nah buat kalian yang mau grooming sendiri, kalau mau dibalik jadi jangan terlentang banget, jadi dia bisa ada dudukan gitu loh, jadi duduk dianya. Mungkin bisa lihat video aku yang lain buat contohin gimana cara praktekin sisir-sisir di bagian belakangnya. Nah kalau ada bulu-bulu yang menggumpal, kalian gunting aja sendiri bulunya di bagian yang menggumpal, nanti kan si kelincinya numbuh lagi tuh bulunya. Nah karena kelinci itu juga setiap setahun akan 2 kali molting. Molting itu merontokkan bulu, jadi ganti bulu baru. Jadi bisa molting yang banyak, heavy molting, atau yang molting biasa gitu. Tapi setiap harinya molting gak molting pasti ada bulu lah, beberapa berterbangan. Jadi kalian bisa siapin rollan untuk sticky roll gitu loh, jadi kalau di baju kalian gak ada bulu-bulu yang nempel-nempel, bulu-bulu terbang gitu, kalian bisa siapin itu. Ya aku rasa oke sih kalau misalnya hair dryer. Kalau di rumah ya sebenarnya kalau grooming kering nggak butuh amat hair dryer, jadi nggak perlu disemprot angin, itu nggak perlu. Karena kalau misalnya di pet shop hair dryernya juga blow dryernya itu beda sama kita punya yang di rumah kan, jadi anginnya kencang gitu dan nggak panas juga sih, biasanya dia angin biasa. Kalau panas juga mungkin nggak panas banget kayak yang nge-blow hair kita
Itu, nah aku rasa itu aja sih untuk alat-alat yang perlu kalian sediain untuk grooming. Nah kalau ada masukan lain kalian bisa langsung tulis di bawah kira-kira apa yang kalian pakai buat kelinci kalian. Terus kalau ada saran mau aku bikin video yang lain, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Makasih semuanya udah nonton. Bye.